Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas salah satu subtema dari kinematika ya, atau gerak, dengan judul Uniform Circular Motion ya, atau gerak melingkar seragam. Gerak melingkar berarti gerak berbentuk lingkaran ya, seperti ini. Gerak yang memiliki, kalau bergerak berarti memiliki kecepatan ya, dan posisi ya, serta arah gitu. Jadi ada posisi, ada kecepatan, dan ada arah. Makanya kecepatan itu ya bagian daripada gerak yang merupakan sebuah vektor ya, karena dia tidak hanya memiliki nilai tetapi juga memiliki arah. Ya, bentuk persamaan percepatan kita tahu delta V per delta T ya. Percepatan itu pembagian antara selisih ya, kecepatan di akhir dan kecepatan di awal dibagi dengan waktu akhir dikurang waktu awal ya, atau delta T. Itu adalah rumus percepatan. Oke. Nah, lingkaran ya. Lingkaran seperti yang kalian lihat di sini. Ketika mobil bergerak ini mengelilingi lingkaran seperti ini ya, maka dia memiliki kecepatan ya yang bisa kita simbolkan dengan V ya. V, dan baik kecepatan di awal itu VI dan kecepatan di akhirnya itu adalah VF ya. Taruhlah misalkan ini pusat ya, ini pusat yang di sini nih, pusat 0 ini. Kemudian dari titik A ya, misalkan ini adalah titik A, kemudian di sini titik B ya, mobil itu bergerak gitu. Bergerak dengan kecepatan VI ke VF. Nah, ini kan sebenarnya lingkaran ya, yang ini lingkaran ya. Kemudian jarak atau radius dari mobil itu dengan titik pusatnya itu adalah RI ya. Itu juga merupakan vektor posisi awal ya. Kemudian ada posisi akhir atau RF. Dan jarak antara titik A dan titik B itu dinotasikan dengan delta R ya. Delta R yang ini. Oke. Perhatikan bahwa vektor VI dan vektor VF di sini dia tegak lurus terhadap vektor R ya. Ya, dia tegak lurus yang ini. Ini vektor R, kemudian di sini ada vektor VI. Di sini dia tegak lurus. Dan vektor VI dan serta vektor VF ketika kita ambil vektornya ya. Jadi kalau kita ambil vektornya, maka nanti akan ada delta V yang kita peroleh. Delta dari vektor V ya. Jadi VI arahnya seperti itu, VF arahnya ke bawah ya. Kemudian sudut yang terbentuk juga adalah sama ya, delta T sama dengan yang di sini ya.
kemudian antara VI dan VF ya, kita bisa peroleh delta V-nya. Jadi berarti bisa kita simpulkan ada hubungan antara posisi dengan kecepatan ya. Vektor posisi dan vektor kecepatan ada hubungan yang nanti akan kita paham bentuk hubungannya itu dalam bentuk persamaan nanti. Nah, ini adalah bentuk persamaan percepatan sentripetal. Jadi percepatan yang rutenya itu berbentuk lingkaran kita sebut dengan percepatan sentripetal ya. Nah, ini adalah bentuk persamaannya. AC atau percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat per R. Nah, itu adalah rumus percepatan sentripetal. Nah, dari mana persamaan ini diperoleh? Nah, secara matematis bisa dibuktikan dari pertama adalah bentuk persamaan percepatan. Ini ya, bentuk persamaan percepatan ya. Itu adalah delta V per delta T ya. Delta V itu adalah selisih antara kecepatan akhir dan kecepatan awal. Delta T adalah selisih antara waktu akhir dan waktu awal ya. Itu adalah rumus umum percepatan. Nah, sedangkan di sini kita lihat bahwa tadi ada hubungan antara vektor posisi dan vektor kecepatan yang memiliki masing-masing sama sudutnya juga delta theta. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa ini adalah segitiga yang sama dengan perbandingan yang sama ya. Perbandingan yang sama. Sehingga bisa kita nyatakan dalam bentuk persamaan, berarti delta V per V itu bisa VI maupun VF ya, karena itu pasti sama nilainya VI maupun VF gitu. Jadi delta V per V ya, itu sama dengan delta R per R ya. R-nya juga bisa RI bisa RF, itu sama. Tetapi rasio atau perbandingannya itu sama ya, delta R per R sama dengan delta V per V ya. Sehingga bentuk persamaan yang kita peroleh dari hubungan tadi adalah seperti ini. Delta V per V sama dengan delta R per R. Nah, kita tahu tadi bentuk persamaan umum dari percepatan adalah ini ya, delta V per delta T ya. Nah, kemudian delta V itu bisa kita ambil dari bentuk persamaan yang tadi ya. Delta V kita ambil dari sini. Delta V sama dengan V kali delta R per R. Ya tak? V kali delta R per R. Sehingga bentuk persamaannya menjadi seperti ini. V per R kali delta R bagi delta T. Nah, kita tahu bahwa delta R per delta T itu adalah
rumus dari menghitung kecepatan, ya kan? R itu kan posisi, ya, posisi per waktu. Selisih posisi per waktu itu kan berarti rumus kecepatan, ya. Sehingga ini bisa kita tulis V per R kali V, ya kan? Nah, itu adalah bentuk persamaan yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu AC atau percepatan sentripetal adalah V kuadrat per R. Oke ya. Sekarang rumus persamaan, bentuk persamaan lainnya yang perlu kita pahami adalah periode atau T. Jadi kalau dalam lingkaran berarti kita tahu bahwa ada namanya periode, ya. Periode itu berarti banyaknya waktu yang dibutuhkan dalam satu kali putaran, ya, atau satu frekuensi. Nah, lingkaran kita tahu rumusnya itu 2πr, ya, atau itu sama saja jaraknya, ya. Jaraknya. Dan rumus kecepatan itu kan jarak per T, ya, atau 2πr per T. Maka kalau V sama dengan 2πr per T, berarti T-nya sama dengan 2πr per V. Nah, ini adalah rumus periode, ya, periode dari sebuah gerak melingkar. Nah, itu rumus yang bisa kita gunakan dalam menghitung, misalkan menghitung percepatan sentripetal dari bumi, ya, dalam mengelilingi atau bergerak, mengelilingi atau berorbit mengelilingi matahari. AC, jadi kalau kita mau cari percepatannya berarti AC sama dengan V kuadrat bagi dengan R, ya. AC sama dengan V kuadrat bagi dengan R. V nya itu tadi 2πr per T. Kemudian secara matematis menjadi seperti ini, ya, 4π kuadrat R per T kuadrat. Nah, T nya itu, kalau P nya kita paham berapa, 3,14. R nya itu radius bumi itu 1496 kali 10 pangkat 11 meter. Itu radius bumi. Sedangkan T-nya itu adalah lamanya, gitu ya. Lamanya atau waktu yang dibutuhkan dalam satu kali mengelilingi matahari. Itu bumi untuk mengelilingi matahari itu kurang lebih 1 bulan, ya, atau 360 hari. Nah, 360 hari itu dikali dengan berapa? Dikali dengan dirubah ke waktu detik, ya, dikali dengan 1 jam itu kan 60 menit. 1 menit itu 60 detik. Maka dikali tuh 60, ya, kali 60 kali 1 hari itu 24 jam, ya. 24 jam, ya, kali dengan 360 hari, gitu. Itu adalah waktu periodenya, ya, dalam detik. Oke. Itu rumus sederhana, ya, percepatan sentripetal. Kemudian kita masuk ke tangensial dan radial, ya, percepatan tangensial dan percepatan radial. Jadi ini adalah sebenarnya unit vektor, ya,
unit vektor dari percepatan ya, unit vektornya. Jadi ada yang tangen, ada yang radial. Dan ketika itu dijumlahkan ya, seperti ini, A sama dengan AR tambah AT ya. Ketika dia dijumlahkan itu hasilnya adalah percepatan. Total dari percepatan. Nah, seperti apa rumus percepatan tangensial atau AT? AT sama dengan dV per dt ya. Nah, percepatan tangensial ini adalah komponen dari percepatan yang menyebabkan perubahan dalam kecepatan partikel. Itu disebut dengan percepatan tangensial. Sedangkan percepatan radial itu adalah komponen yang yang bertambah ya, yang meningkat dari perubahan dalam arah kecepatan vektor ya. Jadi kalau tangensial itu yang mengikuti arah lingkaran ya. Sedangkan kalau yang percepatan radial itu mengarah keluar dari pusat lingkaran ya. Percepatan radial itu sama dengan itu rumusnya minus AC, minus dari percepatan sentripetal. Kenapa minus? Karena arah vektor R itu ada keluar dari titik tengah lingkaran ya, ke arah keluar ya. Sedangkan percepatan sentripetal itu arahnya adalah ke dalam gitu. Ke arah ke dalam lingkaran. Sehingga ya digunakan tanda minus. Itu hanya untuk menunjukkan arah gitu. Jadi arah sentripetal itu ke dalam ya, berlawanan dengan arah vektor percepatan radial. Untuk mencari besarnya magnitud atau besar nilainya percepatan, maka menggunakan persamaan akar dari AR kuadrat tambah AT kuadrat ya. Oke, ini di sini bisa lihat ya, gerak sebuah partikel misalkan dari titik A ke titik B ke titik C ya. Situ kalian bisa lihat arah percepatannya ya, berubah. Yang lintasannya itu berwarna orange ya, lintasan partikel berwarna orange. Dia gerak dari A, B, terus ke C. Setiap percepatan di situ ada AR dan AT ya, ada percepatan tangen, ada percepatan radial gitu ya. Baik di titik A, titik B, dan titik C. Percepatan tangen dan percepatan radial itu adalah tegak lurus ya, satu sama lainnya, saling tegak lurus atau siku ya. Dan semakin besar lingkarannya, ternyata percepatan radialnya itu semakin kecil gitu. Jadi percepatan radialnya semakin kecil. Semakin kecil lingkarannya, maka percepatan radialnya semakin besar ya. Oke. Kemudian nah ini adalah gambaran dari hubungan antara percepatan ya, percepatan dengan
dengan sudutnya ya, sudut dari gerak melingkarnya, serta posisi vektor R-nya ya. Arah vektor R-nya itu keluar ya, dari titik 0 keluar itu adalah vektor R-nya. Sedangkan itu percepatan R gitu. Sedangkan percepatan tangennya itu ke arah ya, ke arah bergerak terus tegak lurus dengan vektor R gitu ya. Kalau kita mau cari nilai percepatannya, maka tinggal dijumlahkan ya, percepatan R atau AR ditambah dengan AT. Oke, di situ ada vektor R dan ada vektor theta ya. Vektor R dan vektor theta ya. Sehingga nanti bentuk persamaan yang tadi adalah kita ketahui A sama dengan AT tambah AR, maka ditambahkan unit vektor theta ya untuk yang tangen, percepatan tangen, dan unit vektor R untuk percepatan radialnya. Oke, itu kalau menggunakan unit vektor dalam menghitung total percepatan ya. Kita langsung contoh saja. Kita contoh di sini. Nah, di sini misalkan ada sebuah mobil ya, bergerak dengan kecepatan konstan. Bergerak dengan percepatan konstan sebesar 0,3 meter per detik kuadrat. Ya. Kemudian mobil itu berada pada tingkat dalam ketinggian ya, dari sebuah jalan ya, sebuah jalan yang ya berbentuk seperti circle gitu, seperti lingkaran dengan radius 500 meter. Jadi lingkaran yang ada pada jalan ini kalau dibuat radiusnya kurang lebih dia akan membentuk radius 500 meter ke bawah ya, ke dalam tanah. Kemudian pada momen mobilnya pada top of the rise, pada puncak gitu ya, puncak dari tanjakan itu, kecepatan vektor adalah mengarah horizontal ya, dan mempunyai besar 6 meter per detik ya, 6 meter per detik. Nah, pertanyaannya seperti apa arah dari total percepatan vektor tersebut pada mobil ya, pada waktu itu ya. Jadi yang dia tanya tuh arah percepatan vektor ya. Nah, kita mau dapatkan arah percepatan vektor, maka kita cari dulu besarnya percepatan tersebut ya. Nah maka kita perhatikan sini ya. Jadi percepatan tangensialnya adalah berarti 0,3 ya. Itu adalah percepatan tangensial ya. Sedangkan kecepatannya itu adalah juga sama berarti ya. Secara vektor kecepatan itu sama, tegak lurus terhadap vektor R ya. V-nya itu sebesar 6 meter per detik. Kalau percepatannya 0,3, V-nya itu 6 meter per detik. Nah, kemudian yang akan kita cari pertama adalah AR-nya dulu ya. AR-nya.
karena AT-nya kita sudah ketahui. Sedangkan kita mau cari A gitu ya, percepatannya. Dan P-nya itu ya, sudutnya, itu yang kita pengen cari. Maka yang paling memungkinkan adalah kita mencari AR dulu, atau percepatan radialnya, karena pada rumus percepatan radial itu kita sudah punya, yaitu minus V kuadrat per R. Itu adalah rumus untuk mendapatkan percepatan radial. V-nya kita sudah ketahui, R-nya sudah kita ketahui ya. Kecepatannya kan 6 meter per detik. Kemudian R-nya itu adalah 500 meter. Sehingga AR-nya kita dapat minus 0,072 meter per detik kuadrat. Minus menandakan bahwa arah percepatannya itu ke bawah. Nih, makanya ini arah percepatannya ke bawah, ini AR nih. Ke bawah ya. Tegak lurus dengan AT. Oke. Setelah kita dapatkan AR-nya, maka kita sudah bisa menghitung percepatannya. Menghitung percepatan itu kan AR tambah AT. AR sudah dapat, AT sudah dapat, tinggal dijumlahkan. Nah, untuk vektor, karena ini vektor, maka kita cari dulu besarnya ya, magnitudenya. Dengan cara seperti ini, A sama dengan akar dari AR kuadrat tambah AT kuadrat. AR-nya tadi berapa? Minus ya, minus 0,072, kemudian AT-nya itu 0,3. Sudah. Setelah dihitung akan dapat 0,309 meter per detik kuadrat. Nah, selanjutnya tinggal mencari Pi-nya. Pi-nya itu adalah, Pi-nya kan yang ini ya. Berarti kan Pi-nya itu yang ini. Nah, kalau kita mencari Pi, berarti kita tahu trigonometri, rumusnya berarti tangen Pi sama dengan berapa? AR per AT ya kan? AR per AT. Sehingga Pi sama dengan tangen inverse kan? Tangan inverse dari AR per AT, itu kan? Seperti itu. Sehingga tinggal kita masukkan AR-nya berapa, AT-nya berapa, kemudian dihitung dengan kalkulator tangan inverse-nya berapa, diperolehlah hasilnya minus 13,5. Jadi arahnya itu turun ke bawah ya, minus 13,5 derajat ya, turun ke bawah, dia turun ke bawah dari horizontal AT ke A, itu berarti kan turun ke bawah. Tanda minusnya menunjukkan dia turun ke bawah. Kemudian besar percepatannya adalah 0,309 meter per detik kuadrat. Jadi lebih cepat dari percepatan horizontal ya. Percepatan horizontalnya itu atau AT itu kan 0,3. Jadi percepatan ke bawah lebih besar, 0,309. Oke, itu. Dan tadi perlu diketahui juga, saya tambahkan sedikit, bahwa bentuk persamaan ini ya, A sama dengan AR tambah AT, ketika kecepatannya itu konstan ya, ketika kecepatannya konstan, maka AT-nya itu adalah bernilai 0 gitu. Ya, jadi ketika kecepatannya konstan,
Berarti kan kalau dari persamaan ini kecepatan spontan konstan itu kan berarti kalau kecepatannya tetap ya, maksudnya kecepatannya tetap, maka percepatannya adalah 0, karena kan VF sama VI sama, ya kan, maka percepatannya adalah 0 gitu. Itu ketika kecepatan konstan atau sama. Dan AT-nya juga 0 ya. Jadi AT-nya itu 0, atau percepatan tangensialnya itu 0 ketika kecepatannya konstan. Nah, kalau vektor V-nya itu tidak mengalami perubahan, dengan kata lain berarti kecepatannya itu tidak berbentuk lingkaran, ya kan. Kalau dia berbentuk lingkaran kan kecepatannya berubah-berubah vektornya tuh, seperti ini ya. Ini VI, VF kan berubah tuh. Nah, kalau dia tidak berubah artinya dia tidak melintas secara lingkaran gitu. Nah, ketika itu terjadi maka AR-nya itu adalah 0, atau percepatan radialnya itu adalah 0. Dengan kata lain, dia bergerak lurus gitu ya. Tetapi ya, nilai percepatan T-nya, AT-nya, atau percepatan tangensialnya itu tidak 0 gitu ya, karena dia kan bergerak lurus. Jadi itu tambahan ya. Pertama tadi kalau kecepatannya itu konstan atau tetap, maka AT-nya itu 0 ya. AT-nya 0. Tapi kalau kecepatannya itu berubah ya, vektornya itu berubah, itu menunjukkan dia bergerak melingkar. Kalau dia tidak berubah, maka itu menunjukkan dia tidak bergerak secara melingkar. Artinya percepatan radialnya itu 0. Oke, itu tentang percepatan melingkar seragam ya, yang sudah kita bahas bersama. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.